jemaat Tuhan, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, amin. Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Yes, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami memujimu Tuhan. Ku mau kami mau menyembahmu selalu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan, dari hatimu katakan jemaat Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Amin, amin. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal, katakan, Kau, ya benar Tuhan, namamu Yesus.
Dari awal Bapak Ibu katakan Yesus. Dari hatimu katakan, ya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan, selalu dan selamanya. Ya, kami agungkan Yesus selamanya. Lebih lagi, ku mau benar Tuhan, Kau yang layak semua. Lebih lagi katakan, ku mau memuji Yesus. Yes. Ku mau menyembah ya Tuhan. Kami mau sembah Yesus sebab Dia layak terima pujian. Amin. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Lebih kuat lagi katakan, ku mau mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan, benar Tuhan, kami mau selalu menyembah Yesus. Amin. Kemuliaan bagimu Bapa. Lebih lagi katakan cuma Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Selalu dan selalu Tuhan, kami mau menyembah. Yes. Semua pujian benar Tuhan. Kau yang layak terima pujian Yesus. Kau yang layak. Ya, Yesus layak. Sekali lagi dari hatimu katakan, kau yang layak Yesus. Semua Yesus layak. Bagi Yesus.
Yesus yang layak. Amin. Lebih lagi katakan sebab kau layak Yesus. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih-lebih lagi katakan sebab layak ya Tuhan. Terima pujian Yesus layak. Terima pujian sebab kau layak. Anugerah Yesus Raja di atas segala raja. Kau layak. Yes Lord. Mari jemaat tepuk tangan di atas kepala kita. Tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Yes. Terima pujian. Lebih lagi katakan. Sebab kau layak, Yesus layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Anugerah Yesus Raja di atas segala raja. Wah, penuh sukacita malam hari ini. Yes. Selamat tahun baru saudara. Ya, senang bisa berjumpa, senang bisa melayani di ibadah perdana rumah penyembahan di tahun 2025. Siapa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan selama 2024? Lambaikan tangan saudara. Amin. Wow, semua dari saudara di tempat ini. Ada yang mau saksi? Bagaimana dengan tahun 2025? Kalau kita sudah alami kebaikan Tuhan 2024, bagaimana 2025? Atau ada yang masih galau? Galau karena Sintayong sudah tidak melatih di Indonesia. Saudara, apapun yang kau lakukan saat ini, apapun yang kau alami saat ini, saya mau kasih tahu, saudara siap-siap terima di tahun ini kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Karena tahun 2025 tema kita adalah The Overflowing Love of Yahweh. Tahun kelimpahan kasih Yahweh. Saya percaya di mana ada kasih Bapa, di situ ada sukacita. Di mana ada kasih Bapa, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kasih Bapa, di situ ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Percaya katakan amin. Apalagi dikatakan kelimpahan kasih. Artinya orang itu dikasih secara berkelimpahan, pasti disertai, pasti ditolong, pasti alami penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Percaya katakan amin. Katakan aku dilimpahi kasih Bapa. Lihat samping kiri kananmu, kasih tahu kamu dilimpahi kasih Bapa. Ya. Saya dan saudara diselamatkan Tuhan, saya dan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada tujuannya. Supaya engkau terima kehidupan yang kekal. Kenapa kita terima kehidupan yang kekal? Supaya Bapa bisa bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Saya dan saudara. Nah, saat ini kita masih hidup di dalam dunia penuh tantangan, penuh masalah. Tapi bersyukur kita ada di gereja YHS. Setiap bulan kita akan diberi kebenaran firman Tuhan, bagaimana kelimpahan kasih Bapa menguatkan iman kita di dalam Kristus.
Dan tema bulan ini adalah kelimpahan kasih Yahweh mengubah duka cita menjadi sukacita. Mazmur 30 ayat 12, ayat yang cukup terkenal dikatakan seperti ini. Di Mazmur 30 ayat yang ke-12. Engkau telah mengubah duka citaku menjadi tari-tarian. Engkau telah menanggalkan pakaian kabungku dan mengenakan ikat pinggang sukacita. Ada satu pribadi di Bible yang saya mau ceritakan kepada saudara pada malam hari ini. Dia alami duka cita, dia alami pergumulan dalam hidupnya yang menyebabkan dia berduka cita, kemudian dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya dia duka citanya diubahkan menjadi sukacita. Mari kita belajar bersama-sama di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Kita belajar tentang kisah seseorang yang bernama Yairus. Katakan Yairus. Di Lukas 8 ayat 41 dikatakan, lalu datanglah seorang pria yang bernama Yairus. Ia adalah seorang pemimpin sinagoga. Ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya dia datang ke rumahnya. 42, karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Maka berangkatlah Yesus, sementara itu orang banyak mendesak-desak dia. Yairus mengalami duka cita. Anaknya berumur 12 tahun, sakit, hampir mati. Dan hari ini kita belajar 3 kebenaran. Duka cita menjadi sukacita. Yairus alami duka cita. Yang pertama adalah dia desperate. Dia alami kesesakan. Kalau saudara sebagai orang tua yang punya anak, pasti tahu gimana rasanya kalau anakmu sakit. Satu kali anak saya sakit, demam berhari-hari nggak sembuh-sembuh, sampai nggak bisa tidur, sampai giginya gemetaran, bunyi-bunyi. Saya berkata sama Tuhan seperti ini, kalau bisa Tuhan saya saja yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Saudara bisa kira-kira bayangkan bagaimana rasanya jadi Yairus pada saat itu? Bahkan di Markus 5 ayat 23 dikatakan seperti ini. Ia memohon dengan sangat, katanya, anak perempuanku hampir mati, datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan sembuh dan hidup. Dalam kesesakan apa yang Yairus lakukan? Dia memohon kepada Yesus. Dalam kesesakan apa yang saudara lakukan? Datanglah, sujudlah, berdoalah kepada Yesus. Di Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, engkau telah memperhitungkan pengembaraanku, air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. Bukankah itu semua ada dalam kitabmu? Air mata saudara, air mata kesesakanmu Tuhan simpan dalam bejana di sorga. Artinya dia tahu penderitaanmu, dia tahu kesesakanmu. Di kisah yang lain ada 2 orang buta berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya suruh dia diam. Diam. Tapi dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus pasti mendengar, mereka teriak lebih keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus pun berhenti dan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta itu. Seringkali kalau kita alami tantangan, terus kita datang ibadah, kita berdoa kepada Tuhan, selalu ada orang yang dipakai oleh iblis untuk menggugurkan iman kita. Ngapain ke gereja? Ngapain doa-doa? Doa-doa terus. Usaha dong. Ya enggak salah maksud saya saudara berusaha. Tapi jangan mengecilkan doa. Jangan mengecilkan apa yang
kita lakukan ketika kita berseru kepada Yesus? Seringkali kita berusaha mencari solusi. Bahkan bukan cuma orang lain yang berkata seperti itu. Bahkan mungkin diri kita sendiri berkata, saya sudah ibadah sekian lama, saya sudah doa sekian lama. Tapi tidak ada hasilnya. Kita lupa bahwa yang punya solusi itu Tuhan Yesus. Yang punya jalan keluar itu Tuhan Yesus. Yang bisa melakukan mujizat dalam hidupmu itu Tuhan Yesus. Punyailah iman seperti dua orang buta tersebut. Meski disuruh diam, mereka tetap berseru. Karena mereka tahu kepada siapa mereka berseru. Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena ketika kita berseru, Tuhan dengar. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. 20:25, kalau kau alami desperate, kesesakan, datanglah, doa, sujud, berserulah kepada Yesus. Kalau saudara sebagai orang tua saja peduli kepada anakmu, apalagi Bapa di sorga. Dia sudah berikan yang terbaik putranya Yesus Kristus kepadamu. Masakan dia tidak peduli kepadamu? Dia sangat mengasihimu ketika engkau berdoa. Dia akan mendengar setiap doa. Bukan hanya mendengar, dia akan menjawab setiap doamu. Percaya katakan amin. Jadi kalau saudara dalam kesesakan, apa yang kau lakukan? Berserulah kepada Yesus. Yang kedua saudara, apa duka cita yang Yairus alami? Dia alami delay, penundaan. Ketika sudah dia mohon kepada Yesus untuk sembuhkan putrinya, dia jalan bersama-sama, mereka jalan sama-sama. Terus ada peristiwa yang menarik lainnya ketika seorang wanita yang menderita pendarahan juga selama 12 tahun. Memegang jubah Yesus dan alami mujizat. Kisah ini cukup menarik, tapi next time baru saya cerita lagi. Cuman kita fokus kepada Yairus. Yesus berhenti pada waktu itu dan akhirnya bercakap-cakap dengan wanita itu. Tapi yang menarik adalah Yairus tidak komplain. Kenapa sih wanita ini gak bisa antri? Kan saya duluan yang minta tolong. Kenapa mesti dia? Atau mungkin dia bilang, kenapa sih Tuhan Yesus? Kan sudah disembuhkan. Gak usah pakai tanya-tanya. Ayo cepat, putriku sudah mau mati. Tapi Yairus tidak melakukan hal seperti itu. Yairus gak komplain apalagi marah-marah. Beda dengan orang-orang di gereja sana. Gak ditolong, komplain. Kan harusnya saya yang duluan minta didoakan, kok dia yang didoakan? Saya yang duluan berdoa sama Tuhan, kok dia yang dijawab doanya? Gak ada di sini. Di sini semuanya jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, percaya katakan amin. Yairus gak komplain, Yairus gak marah-marah. Tuhan itu menjawab doa ada 4 cara. Yang pertama dikatakan directly, dia jawab langsung. Ketika Petrus alami badai, terus tenggelam, apa yang dia lakukan? Dia berseru, Yesus tolong aku. Dan Yesus menyelamatkannya, langsung. Seringkali juga Tuhan menjawab doa dengan differently, dengan cara yang berbeda. Paulus doa, Tuhan kalau bisa duri dalam dagingku kau cabut. Apakah dijawab? Ya, dijawab. Diberikan anugerah. Makanya Paulus bilang, cukuplah anugerahmu bagiku. Sebab dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Yang berikutnya Tuhan menjawab dengan denies. Dia tidak menerima doa itu. Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini lalu dariku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Apakah doanya dijawab Tuhan? Ya, dijawab.
kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Dia harus mati di atas kayu salib. Yang keempat yang dialami Yairus, delay, ditunda. Kelihatannya ditunda. Ini sama yang dialami Maria dan Marta ketika saudaranya yang bernama Lazarus sakit dan hampir mati. Apa yang Yesus lakukan? Dikatakan dia sengaja menunda perjalanannya. Akhirnya mati Lazarus dan dikuburkan. Marta berkata, seandainya kau ada, saudaraku ini pasti hidup. Seandainya kau ada tepat pada waktunya, saudaraku pasti hidup. Seringkali kita mau Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya kita. Kita berharap Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya kita. Saya pernah cerita sama saudara bahwa saya sakit 13 tahun, saya doa, saya melayani Tuhan, saya doa, tapi selama 13 tahun gak sembuh-sembuh. Sampai kepada waktunya Tuhan setelah 13 tahun, saya alami kesembuhan. Dan ini tahun ke-8 saya gak pernah sakit lagi. Tapi bukan waktunya saya, perlu tahu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Lukas 8 ayat 49 dikatakan begini. Sementara dia masih berbicara, datanglah seorang kepada pemimpin sinagoga itu dan berkata kepadanya, anakmu sudah mati. Nah, janganlah menyusahkan guru. Apa yang terjadi karena penundaan? Apa yang terjadi karena berhenti? Karena wanita itu anaknya jadi mati. Sekali lagi harapan Yairus sirna. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Di ayat 50 dikatakan begini, namun ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepadanya, katanya, jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Jangan takut, percaya saja. Selama kita masih punya Tuhan, yang namanya Yesus, mau tantangan sebesar apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan. Saat keadaan buruk di sekitarmu terjadi, mungkin kau melihat tahun 2025 ini, saya nonton di berita nggak ada prediksi yang bagus tentang 2025. Semua bilang gelap, semua bilang bakalan resesi, semuanya bilang tidak ada yang bagus di prediksi 2025. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, percayalah masih ada Tuhan Yesus. Amin, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada godaan untuk kita stop percaya. Untuk godaan untuk kita bisa memadamkan Roh Kudus, untuk membuat kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Seringkali ada godaan untuk kita mengikuti cara kita dan melupakan caranya Tuhan. Saya saksi di tahun 2024, waktu itu mungkin sekitar Oktober, November, ada orang belanja di toko, langganan saya dan ambil barang setiap kali cukup banyak, transaksinya cukup besar, dan kali itu dia ngomong seperti ini ke karyawan, boleh nggak notanya ditambah nilainya, minta di up harganya. Jadi saya bilang sama karyawan, nggak boleh, yang saya jual segitu ya segitu harganya, nggak boleh ditambah-tambah. Akhirnya dikasih tahu, tidak boleh. Akhirnya karena tidak boleh, dia kebetulan transaksinya cukup besar dan akhirnya dia pilih cari di tempat lain. Ya udah, lepas pada waktu itu transaksi. Tapi karena mungkin harga di tempat lain lebih mahal dari saya, beberapa waktu kemudian dia datang lagi. Dia bilang mau ketemu, mau ngobrol sama saya.
Dia bilang, bagaimana ini? Ini kan sebenarnya supaya saya juga dapat sesuatu, saya nggak terima apa-apa dan lain sebagainya, lain sebagainya. Jadi saya kasih tahu, maaf Pak, saya kerja selama ini seperti ini. Dia terus mendesak dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, Pak, saya ini orang Kristen. Mohon maaf, nggak bisa. Ya udah, akhirnya stop di situ. Saya nggak tahu berapa besar transaksi yang saya lewati. Tapi di Desember kemarin, sesuatu yang tidak saya sangka itu terjadi. Saya mendapatkan transaksi yang nilainya bisa puluhan kali lipat daripada apa yang harusnya saya dapatkan dari orang ini. Saya dapatkan dari orang lain. Dengan begitu mudahnya tanpa harus saya up harga. Saudara, kadang ada godaan untuk kita melakukan sesuatu yang menyakiti, mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau saat ini engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam anugerahnya Tuhan, percaya saja hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang tahu, yang terbaik, yang sudah Dia siapkan bagimu. Percaya, katakan amin. Amin. Akhirnya akhir Desember kami kewalahan, kami kelimpahan order dan puji Tuhan. Yang selama pandemi saya nggak bisa capai nilai itu, saya bisa capai di bulan Desember. Semua karena kebaikan Tuhan. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saat kau alami penundaan, bahkan masalah semakin berat, bahkan kau jadi takut. Takut wajar saudara, tapi janganlah hidup dalam ketakutan. Lihat samping kiri kanan, mau kasih tahu, jangan hidup dalam ketakutan. Ada satu kalimat yang menarik yang bagus dikatakan begini. When fear knocks, let faith answer the door. Ketika ketakutan mengetuk, jawablah dengan iman. Iman kepada Yesus. Tidak semuanya bisa sesuai dengan kehendak dan waktu kita. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjadi jawaban bagi masalahmu. Percaya, katakan amin. Saat kau alami penundaan dalam hidup, percaya Yesus tahu waktu yang terbaik. Saat kau alami penundaan dalam hidupmu, percaya Yesus tahu waktu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir. Apa duka cita yang Yairus alami? Dia mengalami yang terburuk, death, kematian. Di Markus 5 ayat 38, ketika tiba di rumah pemimpin sinagoga itu dan melihat kegaduhan orang-orang yang menangis dan meratap dengan suara keras. Orang-orang ada di depan rumahnya menangis dan meratap dengan suara yang keras. Ternyata tadinya dia pikir mungkin orang yang infokan itu salah. Ternyata dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, kenyataan di depan matanya bahwa anaknya betulan mati. Dan ini adalah sebuah hal yang mustahil. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Makanya waktu anaknya mati dia kelihatannya hopeless. Saat ini apa yang mati dalam kehidupanmu? Mungkin mimpimu sudah lama yang menjadi mimpimu sudah mati. Mungkin jodoh. Sudah bertahun-tahun belum menikah? Atau kau doakan anakmu yang sudah bertahun-tahun belum punya pasangan? Mungkin keturunan? Berdoa terus menerus tapi belum ada jawaban Tuhan. Tahun demi tahun, bahkan belasan tahun. Saya punya teman yang menikah belasan tahun belum punya anak. Tapi mereka terus menikah, mereka terus melayani Tuhan, mereka terus berdoa dengan setia.
Hari ini mereka sudah punya anak. Apa yang mati di dalam kehidupanmu? Mungkin anakmu saat ini kelihatannya sangat jauh dari Tuhan. Kelihatannya sudah kecanduan. Mungkin anakmu alami masalah denganmu. Hubunganmu sudah mati dengan anakmu. Tidak mau lagi dia dengar perkataanmu. Cuma mau dengar kata teman-temannya. Apa yang mati di dalam kehidupanmu? Di Lukas 8 ayat 52 dikatakan semua orang menangis dan meneratapinya. Namun dia berkata jangan menangis. Ia tidak mati melainkan tidur. Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat 54, setelah menyuruh semua orang keluar, dia memegang tangannya dan berseru katanya, bangunlah nak. Maka kembalilah rohnya dan seketika itu juga bangkitlah dia, lalu dia menyuruh mereka supaya anak itu diberi makan. Yang menarik adalah ketika Yairus melihat anaknya mati, dia hanya dengar apa yang Yesus katakan. Usir, orang-orang usir. Yesus bilang jangan takut, dia cuma tidur. Dia dengar apa yang Yesus katakan. Yairus mendengar hanya pada Yesus saja. Dia percaya pada waktunya Tuhan. Dia lakukan apa yang seperti Yesus katakan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun yang kau alami dalam hidupmu, dengarkan hanya kepada Yesus saja. Dengarkan firman Tuhan. Saudara tahu kapan iblis menyerang dirimu? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita saat ini sedang diserang oleh iblis? Gimana caranya kita tahu? Saat kemauan untuk baca firman Tuhan itu enggak ada. Saat kau mau baca Bible di pagi hari itu enggak ada sama sekali gairah untuk melakukan itu. Karena di Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Konteks ayat ini disampaikan adalah tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Saat orang berkhotbah, saat ada ibadah dan firman Tuhan disampaikan, tetapi sama sekali nggak ada gairah untuk mendengarnya. Saat itu iblis sedang bekerja dengan luar biasa. Karena dikatakan begini, benih itu jatuh di pinggir jalan, seketika itu juga burung datang dan mengambil benih itu. Ketika benih itu ditaburkan, iblis dengan sigap langsung mengambil benih firman itu. Sehingga tidak bertumbuh sama sekali dalam kehidupanmu. Karena iblis tahu, kalau kau dengar firman Tuhan, kau dapatkan kekuatan. Kalau kau dengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Kalau kau dengar firman Tuhan, kau alami mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Iblis gak mau, makanya dia mau supaya firman itu jadi mati. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatanmu. Saat ini apa yang sedang mati di dalam kehidupanmu? Saya mau beritahu saat engkau hilang harapan, percayalah. Ada Yesus, ada harapan. Where there's Jesus, there's hope. Ketika ada Yesus, ada harapan. Amin. Karena itu punyailah hope. Having only positive expectation. Harapan merubah semua yang buruk menjadi baik. Apa yang mati dalam hidupmu? Sekali lagi saya tanya, apa yang mati dalam hidupmu? Yesus yang tadinya hidup, dia mati di atas kayu salib. Dia diturunkan, dia dikuburkan. Hari pertama kelihatan yang gak ada harapan. Hari kedua sama sekali gak ada harapan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut dan memberi harapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Harapan menjadi hidup kembali. Karena itu saya mau katakan saudara, fokuskan dirimu pada harapan yang sejati. Siapa namanya? Yesus.
Amsal 23 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab masa depan itu pasti ada dan harapanmu tidak akan musnah. Kalau saat ini kau sedang hadapi kematian di dalam kehidupanmu, percayalah bersama Yesus selalu ada harapan. Lihat samping kiri kananmu, kasih tahu, bersama Yesus selalu ada harapan. Bersama Yesus selalu ada harapan. Saya undang rekan-rekan musik pujian bisa maju ke depan. 3 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yesus Kristus, orang yang penuh dengan sukacita. Tapi karena engkau dan saya, dia menjadi a man of sorrow. Manusia yang penuh dengan penderitaan. Supaya engkau dan saya yang percaya, engkau alami sukacita di dalam kehidupanmu. 3 hal. Saat engkau dalam keadaan desperate, saat engkau dalam kesesakan, berserulah kepada Yesus. Saat engkau alami penundaan di dalam kehidupanmu, yang kedua, delay. Apa yang kau lakukan? Percaya, Yesus tahu waktu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, bahkan saat engkau alami kematian, bersama Yesus masih ada harapan. Kita memberi dengan sukacita, haleluya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yang penuh rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu,
Masih siap bersuka cita untuk Tuhan? Ada amin? Kita mau berjalan bersama Yesus. Kita akan berjalan bersama Yesus. Musik memuji Tuhan. Suaranya jemaat Tuhan mana? Jalan bersamamu, amin. Akan ku, amin. Janganmu menopang, amin, amin. Jalani kau mengangkatku, tanganmu jemaat Tuhan. Kau beriku kemenangan, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih. Siapa benteng hidup kita? Akan ku takut, kau tahu kau besertaku. Siapa benteng hidup kita? Lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Jemaat Tuhan, lebih lagi bertepuk tangan lebih kuat. Kita akan berjalan bersama Yesus. Berjalan bersamamu. Kami tidak akan gentar sebab Yesus yang menyertai. Menopangku, amin. Jalani amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beri kami kekuatan Tuhan, kemenangan. Siap-siap melompat. Penopang hidup, yes, amin. Panji keselamatan, kau buktikan kasih. Yesus benteng hidup kami. Akan ku takut, sebab kau besertaku. Yesus, amin. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Lebih lagi bertepuk tangan buat Yesus. Siap-siap melompat bagi Yesus. Penopang hidup. Mana suaranya jemaat Tuhan? Lebih kuat dari ini. Yesus benteng. Amin. Sebab kita lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, amin. Siapa namanya? Sekali lagi, sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Engkau panci keselamatan kami Tuhan, amin. Kau buktikan kasih, benteng hidup kami. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Siapa namanya? Yes, amin. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Engkau benteng hidup kami. Tahun 2025 adalah kemenangan bagi jemaat Rupe. Ada amin? Amin. Lebih meriah lagi buat Yesus.